Bab ke-23. Bagaimana ini? Amar akan pergi makan malam dengan Sarah. Apa yang harus aku lakukan untuk mencegah mereka pergi? Kasihan Aisyah. Gumam ibu kebingungan, tidak ingin menantu kesayangannya kecewa. Retno merasa gelisah di ruang makan. Ia harus berpikir keras bagaimana caranya menggagalkan rencana makan malam Amar dengan Sarah. Jika aku pura-pura jatuh, Amar pasti akan curiga. Bagaimana mungkin setiap dia akan ke tempat Sarah aku jatuh? Tidak, kali ini aku tidak boleh pura-pura jatuh. Gumam ibu. Ibu Retno mondar-mandir di dapurnya. Lain halnya dengan Amar. Amar pergi istirahat di kamarnya. Tiba-tiba saja ibu mendengar suara mobil Amir datang. Ibu pun bergegas untuk melihatnya. Baru sampai ruang tengah, Amir sudah memberi salam. Assalamualaikum, Bu. Seru Amir. Ibu bergegas menuju ruang depan untuk menyambut kedatangan Amir. Waalaikumsalam. Untung kamu pulang, bisa tolong ibu, nak. Amir baru pulang, Bu. Ah, jangan aneh-aneh. Celetuk Amir seraya menjatuhkan TVBH-nya di sofa. Ih, aneh-aneh apa? Sejak kapan juga permintaan ibu aneh-aneh? Ketus ibu. Dengan penuh semangat ibu duduk di dekat Amir dan menceritakan semuanya. Ibu pun bercerita. Bu, apakah Amir tidak mimpi, Bu? Ketus Amir, kedua matanya terbelalak atas apa yang telah Amir dengar dari ibunya. Nih, ibu cubit. Ketus ibu disertai cubitan di tangan Amir dan mampu membuat Amir meringis kesakitan. Ya, terus ibu maunya bagaimana? Celetuk Amir sembari menahan kesakitannya. Cari ini deh, Kek. Malah nanya. Ketus ibu dengan wajah merenggut. Tidak lama suara deru mobil Aisyah masuk ke pekarangan rumah pun terdengar. Itu Aisyah. Bagaimana ini? Ujar ibu. Amir juga bingung, Bu. Terdengar Aisyah turun dari mobil dan kemudian menutup pintu mobil. Langkah kaki Aisyah terdengar mulai menapaki lantai rumah. Assalamualaikum. Lo kalian kenapa? Tanya Aisyah yang melihat ibu dan Amir sedang melamun di ruang tamu. Ibu sedih sayang, ujar Retno. Merasa khawatir, Aisyah bergegas menyimpan kunci mobilnya di meja dan duduk di dekat ibu mertuanya. Amir, ada apa ini? Tanya Aisyah yang baru kali ini menatap Amir. Baru tersadar telah menatap Amir. Aisyah pun segera memalingkan wajahnya dari Amir. Amir yang menyadari sepasang mata yang barusan telah memandangnya nampak begitu indah langsung berpaling ke arah sang ibu. Amir tidak menjawab pertanyaan Aisyah. Aisyah, Amar akan pergi dengan ular itu, ketus Retno. Ular? Ular maksud ibu apa dan bagaimana? Tanya Aisyah heran. Maksud ibu Sarah MBA. Aisyah. Jelas Amir. Sarah. Ya sudah. Aisyah, tidak apa-apa, Bu. Ibu tidak usah bersedih ya. Ujar Sarah sangat bijaksana. Kamu ini bagaimana sih? Tidak boleh seperti itu. Kamu itu istrinya. Kamu tidak boleh membiarkan Amar kencan dengan ular itu pokoknya. Tegas ibu. Aisyah pun dibuat bengong karena baru kali ini ibu berbicara sekeras ini terhadapnya. Aisyah pun terdiam, tidak berbicara sepatah kata pun kepada mertuanya. Ibu pun merasa tidak enak karena telah berbicara keras kepada Aisyah. Ibu minta maaf ya, nak. Ibu hanya tidak ingin menantu ibu kecewa. Tidak apa-apa, Bu. Aisyah mengerti, Bu. Ujar Aisyah. Mir, bagaimana ini? Sebentar lagi, Mas. Mu pasti bangun. Ibu nampak gelisah. Amir juga tidak tahu, Bu. Jawab Amir. Pokoknya ibu tidak mau. Jika Amar kencan dengan wanita ular itu. Ketus Retno. Aisyah nampak tersenyum melihat ibu mertuanya sekhawatir itu terhadap dirinya. Ibu sabar ya, ah. Aisyah buatkan teh hangat ya. Biar ibu tenang. Sebentar Aisyah buatkan. Ujar Aisyah beranjak dari duduknya meninggalkan Amir dan ibunya di ruang tamu. Ibu harus tenang, Bu.
Amir juga tidak mau jika Mas Amar dengan Sarah. Ucap Amir mencoba untuk menenangkan sang ibu. Sementara Amir dan ibunya di ruang tamu Aisyah ke dapur untuk menyiapkan teh hangat untuk sang mertua. Dalam diam hati Aisyah pun bergejolak tidak ingin Amar pergi dengan Sarah. Mas Amar akan pergi makan malam dengan Sarah. Apa yang harus aku lakukan? Ucap Aisyah. Aisyah mengambil gelas di dapur dan mengisinya dengan air panas untuk menyeduh teh. Bu, bagaimana jika kita pergi saja ikut dengan Mas Amar? Jadi begini, Bu. Ketika Mas Amar sudah siap pergi, nah, kita juga harus sudah siap untuk pergi. Karena melihat kita sudah siap pergi juga. Mau tidak mau Mas Amar juga harus membawa kita ikut bersamanya. Bagaimana, Bu? Ide bagus. Perang. Terdengar ada sesuatu yang pecah dari arah dapur. Apa tuh, Bu? Ucap Amir mencoba berpikir dan mencerna apa yang telah ia dengar. Sepertinya gelas pecah dan barang yang jatuh. Mungkin Aisyah memecahkan gelas. Ujar ibu. Lihat dulu, Bu. Takutnya ada serpihan mengenai Mbak Aisyah. Tutur Amir. Betul juga. Sebentar ibu lihat dulu. Ujar ibu. Retno beranjak dari duduknya melewati Amir yang tetap duduk di sofa dengan melihat-lihat isi ponselnya. Aisyah, ada apa, Nak? Panggil ibu sembari berjalan menuju dapur. Aisyah, Amar, Temir, tolong ibu. Teriak-teriak Retno di dapur ketika melihat Aisyah tergeletak di antara serpihan gelas dan air panas yang mengucur terus dari dispenser. Retno langsung menghentikan air panas yang mengucur dari dispenser. Retno terus berteriak meminta pertolongan dari Amar dan Amir. Sembari meraih kepala Aisyah dan meletakkan kepala Aisyah di pangkuannya. Nak Baguna, aduh kakinya kena air panas tidak ya? Gerutu ibu sembari menepuk-nepuk pipi Aisyah yang tertutup penutup wajah. Tidak lama Amir datang karena mendengar teriakan ibunya. Ada apa, Bu? Ada apa dengan Mbi Aisyah? Ujar Amir dan berlutut di hadapan Aisyah yang tergeletak di peluk Retno. Tidak tahu. Tolong angkat Aisyah ke kamarnya. Pinta Retno kepada Amir. Tapi, Bu, Mbi Aisyah tidak akan mengizinkan aku menyentuhnya, Bu. Jawab Amir kebingungan. Terus bagaimana ini? Aisyah pingsan. Retno mengomel Amir. Sebentar aku panggil Mas Amar. Tegas Amir. Amir berlari menuju kamar Amar dan menggedor-gedor pintu kamar. Mas Amar. Iya tunggu. Seru Amar dari dalam kamar. Mas. Amir terus menggedor pintu. Iya tunggu Ada apa sih, ganggu orang aja? Gerutu Amar seraya membuka pintunya. Tidak lama Amar memperlihatkan wajahnya di balik pintu. Apa? Ketus Amar ketika membuka pintu sudah nampak Amir dengan wajah cemasnya. Itu Mbak Aisyah di dapur pingsan, Mas. Ya terus apa? Ujar Amar tidak peduli. Apa bagaimana? Bawa Mbak Aisyah ke kamarlah. Ketus Amir kesal. Ya sudah kamu saja yang bawa dia kemari, ujar Amar santai tidak sedikit pun wajahnya terlihat cemas. Jika Mbak Aisyah istri saya akan saya langsung bawa dia. Mas, kamu tahu sendiri Aisyah wanita seperti apa? Jelas Amir kepada Amar. Terdengar teriakan lagi dari arah dapur. Amir! Teriak ibu dari arah dapur. Tuh dengar ibu manggil siapa? Ketus Amir sembari melengos pergi meninggalkan Amar yang masih berdiri di ambang pintu kamarnya. Kenapa juga si Aisyah pingsan segala? Amar menggerutu sembari berjalan menuju dapur di mana ibunya tadi memanggil dirinya. Mana Amarnya? Tanya ibu dengan wajah cemas. Aku di sini, Bu. Kenapa Aisyah pingsan begini? Tanya Amar berdiri di hadapan ibunya yang duduk di lantai sedang memeluk Aisyah. Cepat angkat Aisyah ke kamarnya.
Perintah Retno. Tapi Bu, ucap Amar ragu. Tapi apa Aisyah istri kamu, masa ya Amir yang gendong Aisyah ke kamar sih, yang benar saja. Cepat angkat. Tegas ibu. Apa aku bilang? Timpal Amir seolah-olah mengolok-olok Amar. Ya sudah, biar Amar yang bawa Aisyah ke kamar. Amar menarik nafasnya lalu mengeluarkannya. Kemudian Amar duduk bersimpuh menggantikan ibunya dan lalu mengangkat Aisyah ke kamarnya. Oh Amar terlihat ada masalah ketika mengangkat TVBH istrinya. Kenapa, Mar? Gak kuat? Ledek ibu. Kuat kok. Bu, Amar cuma ancang-ancang saja dulu. Ujar Amar. Amar mulai beranjak mengangkat TVBH Aisyah yang dirasanya cukup berat. Makanannya apa sih Aisyah? Berat banget. Gerutu Amar ketika berjalan saya mengangkat TVBH Aisyah. Makan apa? Ya makan nasi lah. Ada juga kamu, Mas. Yang letoy. Ledek Amir yang berjalan di belakang Amar. Gak percaya nih. Angkat sendiri. Ujar Amar berhenti sejenak hendak memberikan TVBH Aisyah kepada Amir. Apaan sih kalian ini? Ngurus satu wanita saja tidak becus. Cepat kasihan Aisyahnya. Gertak ibu melihat kedua putranya saling meledek. Mendengar ibunya berbicara, Amar bergegas menuju kamarnya dengan membawa Aisyah di pelukannya. Perlahan Amar membaringkan Aisyah di atas tempat tidurnya. Setelah itu, ibu meraba kening Aisyah dan menepuk-nepuk wajah Aisyah walaupun wajah Aisyah masih tertutup penutup wajahnya. Apa Aisyah demam, Bu? Tanya Amir ketika melihat ibunya meraba kening Aisyah. Masa begitu saja bisa demam sih, celetuk Amar. Mendengar celetukan Amar membuat ibu. Tangannya merasa gatal. Ibu beranjak dari duduknya dan memf ke kepala Amar. Dasar botnol kamu ya Dia jatuh karena mungkin Aisyah lagi sakit. Cuma emang dasar istri kamu saja yang baiknya kebangetan. Lagi sakit masih saja sosok mau bikinin ibu teh. Ngerti kamu? Hardik ibu setelah menoyor kepala Amar. Iya, Abu. Maaf. Ujar Amar. Maaf lagi. Cepat periksa denyut nadinya. Lemah tidak? Kalau lemah kita panggil dokter saja. Gerutu ibu lagi. Panggil dokter saja langsung, Bu. Biar kita tenang. Ujar Amar. Periksa dulu dasar B0D0H ya Ketus ibu mendorong TVBH Amar agar mau mendekat ke Aisyah dan memeriksa denyut nadi Aisyah. Bu! Ujar Amar menatap ibunya. Apa? Bentak ibu. Aisyah memakai sarung tangan, Bu. Ujar Amar. Ya terus memangnya kenapa Bentak lagi ibu. Karena merasa kesal, Amir memutuskan agar dirinya saja yang memeriksa denyut nadi Aisyah. Aduh, kalian ini bikin pusing saja. Sini biar Amir saja. Celetuk Amir hendak menyingkirkan Amar. Amir, kamu suaminya? Tanya ibu menahan Amir agar tidak menyentuh Aisyah. Bukan, Bu. Cepat, Mas. Takutnya ada apa-apa Kamu itu jadi suami lelet banget sih Ketus Amir merasa kesal sama Amar. Emang lelet? Celetuk ibu. Iya. Sabar dong. Jawab Amar. Perlahan Amar membuka sarung tangan Aisyah yang berwarna hitam. Sementara ibu dan Amir saling bertatapan dan lalu mereka tersenyum melihat Amar mulai membuka sarung tangan Aisyah. Astaga, mulus sekali kulit Aisyah, tangannya lembut sekali. Jemarinya pun indah. Batin Amar untuk sejenak dia terdiam memperhatikan tangan Aisyah. Bagaimana, Mar? Normal? Tanya ibu. Iya, Abu. Sebentar. Ujar Amar. Ucapan ibu membuyarkan lamunan Amar tentang keindahan jemari Aisyah. Kemudian Amar mengecek nadinya Aisyah. Normal, Bu.
ucap Amar. Amar pun beranjak dari duduknya kemudian digantikan ibu yang duduk di samping Aisyah. Aisyah nak, bangunlah nak. Ucap ibu seraya menepuk-nepuk lagi wajah Aisyah. Ibu berdiri dan membungkuk hendak membuka kaos kaki Aisyah. Stop bu, ibu mau apa? Tanya Amir melihat ibunya akan membuka kaos kaki Aisyah. Ibu mau lihat, apa kaki Aisyah terkena kucuran air panas dispenser tadi? Jawab ibu. Tunggu bu, biar Amar saja. Ucap Amar. Sudah sama ibu saja, jawab ibu. Bu, masa iya ibu menyentuh kaki Aisyah? Ucap Amar. Tumben nyambung. Celetuk Amir. Emir. Ujar ibu. Ibu pun mundur memberi tempat untuk Amar membuka kaki Aisyah. Perlahan Amar membungkuk untuk membuka kaos kaki Aisyah. Amir yang merasa bukan muhrim Aisyah pun memilih untuk pergi meninggalkan ruangan tersebut. Ibu mau ambilkan dulu minyak angin untuk Aisyah. Ujar ibu. Lo kenapa kalian pergi sih? Amar dan ibu cuma menoleh dan melanjutkan langkah mereka keluar dari ruangan tersebut. Amar ditinggalkan ibu dan Amir berduaan dengan Aisyah. Ibu pergi ke ruang tengah untuk mengambil kotak obat dan mencari minyak angin sementara Amir duduk di ruang makan yang berada tidak jauh kamar. Di kamar, Amar perlahan mengangkat gamis Aisyah sedikit demi sedikit sampai di B3T. Aisyah. Setelah itu, kemudian Amar membuka kaos kaki Aisyah yang memang panjang sampai ke lutut Aisyah. Amar pun terkesima melihat kemulusan kaki Aisyah. Dilihatnya pun B3T Aisyah begitu mulus bersih tanpa noda sedikit pun. Amar menelan Slavianya melihat kem 0L3 kan kaki Aisyah. Tidak aku sangka Aisyah memiliki kaki seindah ini. Gumam Amar. Dia terkesima melihat kaki Aisyah. Bagaimana Ma? Apa ada luka di kaki Aisyah? Ucapan ibu yang baru saja datang ke kamar membuyarkan lamunan Amar. Tidak ada bu. Coba Amar buka kaos kaki yang satunya lagi. Ujar Amar. Ya periksa takutnya ada luka dari air panas tadi, ujar ibu mendekat ke arah Amar. Amar pun membuka kaos kaki Aisyah yang satunya lagi dan lagi Amar menelan Slavianya melihat keindahan kaki Aisyah. Amar dibuat tidak berkedip oleh kemfufsan kaki Aisyah. Bagaimana Ma? Tanya ibu menggiatkan lamunan Amar. Hem yang ini juga tidak ada luka bu. Ujar Amar. Syukurlah jika tidak ada luka, ujar ibu. Amar masih memandangi kedua kaki Aisyah sebelum akhirnya Amar menutupi kaki Aisyah dengan selimut yang ada di dekatnya. Amar bergegas menutup kaki Aisyah. Karena mendengar suara langkah kaki Amir terdengar hendak masuk ke kamar ini. Bagaimana bu? Tanya Amir yang ternyata memang benar-benar masuk ke dalam kamar. Ibu tersenyum melihat kekakuan Amar yang tidak ingin adiknya melihat kaki Face milik Aisyah. Ibu baru akan olesi minyak angin untuk Aisyah, jawab ibu. Aku sudah panggil dokter kemari untuk memeriksa Mbak. Aisyah bu. Ujar Amir. Ngapain panggil dokter Sengala? Sebentar lagi juga siuman. Celetuk Amar. Ibu nampak gemas dengan celetukan-celetukan Amar dan membuat ibu langsung melempar bantal ke wajah Amar. Ibu ini. Aku ini anak ibu. Bukan Aisyah. Ujar Amar mendekap bantal tersebut. Bisa tidak kamu diam saja? Ketus ibu. Iya aku diam, ujar Amar pria tampan dan gagah itu nampak seperti anak kecil di hadapan ibunya. Ada ya, suami begitu? Ketus Amir. Amir tolong lihat, mungkin itu dokter yang datang. Ujar ibu ketika mendengar suara deru mobil di pekarangan rumahnya. Baik bu, iya benar bu. Dokter yang datang ini dokternya Cak Amir. Ya sudah sana bawa dia masuk, ucap ibu. Amar pun bergegas keluar dari kamar untuk membawa dokter itu masuk. Sementara seperti perintah ibunya Amar berdiri dengan melipat kedua tangannya di dadanya. Ngapain kamu lihat ibu seperti itu?
Tegas Retno ketika melihat Amar bengong memperhatikan Retno. Tadi ibu suruh Amar apa? Ketus Amar. Diam, ya, tapi gak diam begitu Amar. Aduh ampun ya kok bisa yang begini jadi pemimpin perusahaan? Di rumah saja tidak becus ngurus istri. Hardik Retno memarahi Amar. Salah lagi terus Amar harus bagaimana Bu? Tanya Amar. Terdengar suara langkah kaki mendekat kepada mereka. Bu, ini dokternya. Ujar Amir datang dengan diikuti sang dokter yang akan memeriksa Aisyah. Muncullah seorang dokter wanita yang cantik di belakang Amir. Silahkan masuk dokter. Ini anak saya yang ditemukan tergeletak di dapur. Dia sudah dalam keadaan pingsan. Ujar Retno mempersilahkan dokter itu untuk memeriksa Aisyah. Sebentar ya Bu, saya periksa dulu anak ibu. Ujar dokter itu mendekati Aisyah. Silakan dokter. Ujar Amar mempersilahkan dokter untuk memeriksa Aisyah. Maaf Bu, apakah saya boleh membuka penutup wajahnya? Tanya dokter. Tentu saja dokter silahkan. Amar keluarlah. Ujar Retno. Amar pun menurut apa kata ibunya dan pergi meninggalkan kamar tersebut dengan mengapit lengan Amir. Kita keluar sesak aku di sini, bisik Amir. Amir menurut saja apa kata Amar sang kakak. Mereka pun pergi keluar. Setelah mereka keluar dokter pun perlahan membuka penutup wajah Aisyah. Anak ibu cantik sekali Bu. Ujar dokter tersebut ketika membuka penutup wajah Aisyah. Dia memang sangat cantik. Baik hati maupun wajahnya, saya sangat beruntung mendapatkan menantu seperti dia. Tutur ibu. Maaf saya kira anak ibu. Suaminya. Ujar dokter. Suaminya yang barusan dokter jawab Retno. Dokter pun memeriksa Aisyah semua tidak luput dari pemeriksaannya. Bagaimana dokter? Tanya Retno ketika dokter tersebut telah selesai memeriksa Aisyah. Tidak apa-apa Bu. Semua normal cuma tekanan D4R4H saja yang rendah Bu. Jelas dokter. Syukurlah. Saya sarankan agar menantu Anda lebih banyak beristirahat saja. Ujar dokter tersebut. Bu. Terdengar suara Aisyah memanggil Retno. Syukurlah sudah sadar kamu Aisyah, ucap Retno menghampiri Aisyah dan duduk di dekat Aisyah. Bu, penutup wajahku. Ujar Aisyah, wajahnya yang mulus tampak pucat. Tenang saja, semuanya aman kok. Ini penutup wajah kamu. Ucap Retno. Terima kasih Bu. Ujar Aisyah dan menutup kembali wajahnya dengan cadar. Nyonya Aisyah, apa yang terjadi sebelum Anda pingsan? Tanya dokter. Semuanya terjadi begitu cepat dokter, tiba-tiba saja saya hilang keseimbangan dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Tutur Aisyah. Begitu ya Saya sarankan agar Anda banyak beristirahat ya. Tekanan darah Anda rendah sekali Nyonya. Jelas dokter. Terima kasih dokter. Sama-sama, baiklah, saya permisi Bu. Ini saya sudah resepkan obat vitamin untuk menantu Ibu. Jelas dokter tersebut dengan menyerahkan selembar kertas resep untuk Aisyah. Terima kasih dokter. Ucap Retno mengantar dokter tersebut sampai pintu kamar. Amir, tolong antarkan ibu dokter. Ini Aisyahnya sudah siuman. Ujar ibu. Amir, tidak ada Bu. Mari dokter. Saya yang antar. Ucap Amar. Iya boleh. Apakah ini suaminya Nyonya Aisyah? Tanya dokter tersebut. Benar dokter, saya suaminya, jawab Amar. Anda beruntung sekali mempunyai istri seperti Nyonya Aisyah, ujar dokter tersebut. Amar mengantar sang dokter sampai ke depan mobilnya. Benar Bu, saya sangat beruntung sekali mempunyai istri seperti Aisyah. Tutur Amar bohong. Kalian sudah mempunyai baby? Tanya dokter kemudian. Belum dokter, kami baru saja menikah. Oh begitu ya, saya doakan kalian
agar segera mempunyai momongannya dan babynya semoga cantik seperti ibunya. Tutur dokter sebelum Amar membukakan pintu mobil untuk dokter. Saya lebih suka anak laki-laki dokter. Biar seperti saya. Ujar Amar seraya membukakan pintu mobil dokter. Haha, Anda bisa saja. Baiklah, saya permisi ya. Ujar dokter masuk ke dalam mobilnya. Terima kasih dokter. Ujar Amar. Dokter tersebut pun pergi dengan mobilnya. Sementara Amar masih berdiri di tempat semula memperhatikan mobil itu pergi. Sepertinya dokter tadi sedang meledek aku. Cantik, katanya. Meledek nih dokternya. Gerutu Amar. Setelah mobil dokter itu hilang dari pandangannya, Amar kemudian masuk ke dalam rumahnya. Sudahlah, lagi pula mana mungkin kami punya anak. Tidak mungkin juga anakku dilahirkan dari rahim wanita seperti Aisyah. Gerutu Amar berjalan masuk ke dalam rumah. Amar pun sampai di kamarnya dan langsung masuk ke dalam kamar. Aisyah, bagaimana keadaan kamu sekarang? Tanya ibu duduk di samping Aisyah yang sedang berbaring. Sedikit lemas Bu, nanti juga baik kan? Ujar Aisyah. Amar masuk ke kamarnya tanpa permisi, selagi ibu dan Aisyah tengah berbicara. Mau kemana kamu? Tanya ibu ketika melihat Amar berjalan masuk ke kamar mandi. Amar mau mandi, Bu. Amar mau pergi dengan Sarah. Celetuk Amar. Wajah ibu nampak kesal kepada Amar, begitu juga dengan sorot mata Aisyah. Amar, kamu tega ninggalin Aisyah seperti ini. Aisyah sudah mengurus ibu loh. Kini giliran kita yang ngurus Aisyah. Jelas ibu. Tapi Bu, sudah tidak ada tapi-tapi. Pokoknya kamu harus tetap stay di sini. Tegas ibu. Aisyah, ibu ke kamar dulu ya ah. Jika perlu apa-apa, suruh saja Amar. Ujar ibu. Ibu melangkah keluar dari kamar mereka. Sementara Amar nampak sangat kesal. Mas. Panggil Aisyah. Apa? Bentak Amar dan membuat Aisyah kaget. Maaf, jika kamu memang mau pergi menemui Sarah. Pergilah, tapi jangan sampai ketahuan ibu, Mas. Tutur lembut Aisyah. Seketika wajah Amar berbinar bahagia. Amar pun nampak sangat antusias. Benar Aisyah? Terima kasih ya. Sebagai ucapan terima kasih aku akan menuruti kemauan kamu. Ucap semangat Amar. Ya Amas. Pergilah. Ujar Aisyah. Terima kasih ya. Ucap Amar. Amar pun melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Namun Amar menghentikan langkahnya. Aisyah. Panggil Amar. Ya Amas. Jawab Aisyah. Kurangin makan kamu. Tadi kamu berat sekali. Ujar Amar sebelum akhirnya dia masuk ke kamar mandi. Aku berat? Mas Amar yang membawaku ke kamar. Gumam Aisyah. Mas, Amar mau pergi makan malam dengan Sarah. Harus bagaimana aku selain mengizinkan dia pergi? Gumam Aisyah terdiam duduk di atas tempat tidurnya. Aku berat? Mas Amar yang membawaku ke kamar. Gumam Aisyah. Mas, Amar mau pergi makan malam dengan Sarah. Harus bagaimana aku selain mengizinkan dia pergi? Gumam Aisyah terdiam duduk di atas tempat tidurnya. Kuatkan aku Tuhan. Tidak ada istri yang akan sanggup jika mengetahui suaminya akan pergi berkencan dengan kekasihnya. Batin Aisyah. Aisyah beranjak dari duduknya berjalan perlahan mendekati lemari pakaian Amar. Untuk menyiapkan pakaian Amar. Aisyah, sedang apa kamu? Tanya Amar. Amar baru saja keluar dari kamar mandi melihat ayah akan membuka lemari pakaiannya. Aku mau menyiapkan pakaian untuk kamu, Mas. Jawab Aisyah. Amar menghampiri Aisyah dan memapah Aisyah agar duduk di tempat tidurnya. Aisyah yang mendapatkan perlakuan manis dari Amar merasa sedikit terobati, walaupun pada akhirnya dia harus merelakan suaminya berkencan dengan wanita lain.
Aku tidak apa-apa, Mas. Aku masih bisa menyiapkan pakaian untuk kamu, Mas. Tutur Aisyah. Sudah biar aku saja yang menyiapkan ya. Kamu duduk saja. Ujar Amar. Setelah membantu Aisyah duduk di pinggiran tempat tidur, Amar kembali ke lemari pakaian untuk mengambil pakaian yang akan dia pakai untuk berkencan. Sementara Aisyah duduk dan berusaha untuk tidak bersedih. Tidurlah, mungkin aku akan pulang larut. Ucap Amar tanpa merasa bersalah. Iya, Mas. Ucap Aisyah. Sungguh baik hati sekali kamu, nak. Bukan hanya wajahnya saja yang cantik, tapi hati kamu pun baik. Hati kamu seperti bidadari Aisyah. Gumam ibu yang sejak tadi mengintip dari celah pintu kamar mereka yang memang tidak tertutup rapat. Ibu yang sejak dari tadi mengintip Amar dan Aisyah pun menitikan air mata mengingat pengkhianatan Amar yang telah menikahi Sarah secara diam-diam dan lebih parahnya pengkhianatan tersebut disetujui oleh dirinya. Ibu kemudian pergi ke ruang tamu duduk termenung mengingat kesalahannya. Tidak lama datanglah Amar sudah siap akan pergi. Bu, sedang apa? Tanya Amar melihat ibunya duduk sendirian di ruang tengah. Duduklah sebentar, ibu mau bicara. Apalagi, Bu? Amar mau pergi, jangan halangi Amar lagi. Ujar Amar. Pergilah, ibu tidak akan melarang kamu. Ayah kamu menitipkan Aisyah kepada kita. Aisyah, dia menerima dengan tulus. Dia melayani ibu padahal ibu sering berlaku tidak baik sama ayah, bahkan bukan saja ibu yang Aisyah layani semua kebutuhan Amir. Dari mencuci pakaian, mengurus rumah, semua Aisyah lakukan tanpa pamrih. Padahal siapa kita? Kita pun tidak menggajinya, dia menerima kamu apa adanya, bukan tidak mungkin juga Aisyah mempunyai kekasih. Mungkin juga kekasihnya ia tinggalkan untuk menikah dengan kamu. Pernahkah kamu berpikir mungkin saja Aisyah sama seperti kamu? Mempunyai kehidupan sendiri sebelum melakukan pernikahan ini. Tapi apa yang dilakukan Aisyah jauh berbanding terbalik dengan kamu. Setidaknya untuk saat ini kita hargai pengorbanan Aisyah. Ucap ibu. Amar tidak berkutik, diam berdiri di ambang pintu keluar. Namun Amar pun akhirnya pergi juga. Perkataanku tidak didengar. Maafkan ibu Aisyah. Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Gumam ibu beranjak dari duduknya. Ibu berjalan menuju kamar, dilihatnya kembali Aisyah di dalam kamarnya. Tidurlah, nak. Jika itu dapat melupakan kesedihanmu. Ibu tahu kamu sangat mencintai Amar. Jika mungkin tinggalkan saja Amar. Dia tidak pantas mendapatkan cintamu, Aisyah. Gumam ibu yang mengintip Aisyah dari celah pintu. Setelah menutup rapat pintu kamar Aisyah, ibu kemudian pergi masuk ke dalam kamarnya. Amar yang tetap pergi terus terngiang akan perkataan sang ibu. Perkataan ibunya tentang pengorbanan Aisyah kini berputar-putar di pikirannya, hingga akhirnya membuat Amar putar balik mobilnya menuju ke arah rumahnya dan kembali pulang. Mobil Amar pun memasuki area pekarangan rumahnya. Namun Amar tidak turun dari mobil. Amar tetap duduk di balik kemudi. Ketika mendengar suara mobil Amar, ibu keluar dari kamarnya dan melihat dari gorden jendela. Syukurlah dia kembali. Gumam Retno sebelum ia memutuskan untuk masuk kembali ke dalam kamarnya. Amar yang masih terdiam di dalam mobil menelungkupkan wajahnya di balik kemudi mobil. Benar kata ibu. Mungkin saja sebelum kami menikah, Aisyah juga sama sepertiku, telah mempunyai kekasih. Tapi, aku bukan Aisyah yang melepaskan begitu saja orang yang kita sayangi. Aisyah mengurus keluargaku dengan baik. Apa sebenarnya yang Aisyah cari sesungguhnya dari kami? Gumam Amar. Cukup lama Amar diam di dalam mobil. Akhirnya Amar pun keluar dari mobilnya dan masuk ke dalam rumah. Perlahan Amar masuk ke dalam rumah, tidak ada sesiapapun di dalam rumah. Tiat, tiat. Ponsel Amar bergetar. Amar pun merogoh ponselnya di saku celananya. Dilihat di layar ponselnya, ternyata Sarah yang menghubungi Amar. Halo sayang, sudah sampai mana? Aku udah siap nih. Sayang maafkan aku ya. Aku tidak bisa datang. Apa? Ibu kamu lagi? Atau mungkin Aisyah? Ketus Sarah. Ibu, ya ibu. Ibuku sakit lagi. Ujar Amar.
Terus? Ucap Sarah dengan nada kesal. Ibuku sakit, tidak mungkin aku meninggalkan ibu sendirian di rumah. Terus si Amir ngapain di rumah? Kesal Sarah. Amir, dia tidak ada. Dia belum pulang. Tutur Amar. Terus aku? Bagaimana? Selalu saja begini. Ada saja alasan. Ujar Sarah. Bukan begitu, sayang. Ucap Amar, namun perkataannya terhenti karena Sarah mengakhiri panggilannya. Tat. Mau bagaimana lagi? Sudahlah, biarkan saja. Besok aku akan membujuknya. Gumam Amar meletakkan ponselnya di atas meja. Amar pun masuk ke dalam kamarnya. Dilihatnya Aisyah sedang terbaring lemas di atas tempat tidurnya. Ngapain juga aku nungguin orang yang sedang tidur? Gerutu Amar. Amar berdiri di depan Aisyah yang sedang tertidur. Perlahan Amar mendekat ke arah Sarah. Cantik? Menurut dokter Aisyah itu cantik. Apa aku buka saja penutup wajahnya? Gumam Amar. Amar semakin mendekat ke arah wajah Aisyah. Perlahan Amar menyentuh penutup wajahnya Aisyah. Namun dengan cepat Amar mengurungkan niatnya. Dasar bodoh. Untuk apa aku membuka penutup wajah Aisyah? Gumam Amar. Amar mengurungkan niatnya untuk membuka penutup wajah Aisyah. Sudahlah, lebih baik aku tidur saja, batin Amar. Amar mengganti pakaiannya dengan piyama tidurnya. Amar memutuskan untuk tidur di sofa agar tidak mengganggu Aisyah. Syukurlah, Mas. Amar tidak jadi pergi dengan Sarah. Kenapa barusan, Mas? Amar tidak jadi membuka penutup wajahku. Batin Aisyah. Aisyah memicingkan matanya. Melihat gerak-gerik Amar yang sedang gusar mencoba untuk memejamkan matanya dengan berbaring di sofa. Amar memilih untuk tidak pergi dengan Sarah. Untuk menemani Aisyah yang sedang sakit. Sementara Sarah tetap pergi. Kamu mau kemana, Sarah? Tanya Wulan ketika melihat Sarah menuruni anak tangga. Sarah jenuh, Mam. Sarah mau hangout dengan teman Sarah. Dengan Amar tidak. Tidak, Mam. Sudah, Sarah pergi dulu ya, Mam. Papi deh. Pamit Aisyah memeluk Mami dan papinya. Sudah, Mam. Biarkan Sarah pergi, kasihan Amar terlalu sibuk dengan kerjaannya. Betul, Papi. Dek semua. Sarah yang selalu nampak modis dalam berpenampilan selalu nampak cantik. Papi, ini bagaimana sih? Ujar Wulan. Sudah, biarkan saja, tutur Papi. Sarah tetap pergi bersama dengan teman-temannya. Sarah mengendarai mobilnya menuju tempat hangout yang biasa Sarah dan kawan-kawannya kumpul. Mobil Sarah meluncur ke tempat yang sudah dijanjikan sebelumnya dengan beberapa kawannya. Amar, kamu kira aku bakalan diam kamu kecewakan galah? Aku akan cari apa yang membuatku happy. Gumam Sarah dalam perjalanan menuju tempat Karnolka 3. Mobil yang dikendarai Aisyah mulai memasuki area parkiran Karnolka 3. Sarah mulai memarkirkan mobilnya lalu kemudian turun dari mobil dan mencari teman-temannya di dalam. Hai! Sapa Sarah. Hai! Balas teman Sarah yang lainnya. Tatapan Sarah tertuju pada sosok pria yang dulu pernah dia taksir. Sindir Sandra, salah satu teman Sarah. Ada Evan rupanya? Tanya Sarah. Iya, Sar. Gimana kabar kamu? Tanya Evan. Baik, kapan kamu dari Aussie kok? Aku tidak tahu. Minggu lalu aku pulang dari Aussie, Sar. Kamu tambah cantik ya pakai hijab. Terima kasih. Jawab Sarah. Sandra, kemana yang lainnya? Stella? Nikki? Yozi? Kemana mereka? Tanya Sarah. Mereka ada kerjaan, sorry, katanya lain waktu kumpul bareng. Gitu ya. Kamu Rusia lihat Sandra dan Titan? Bisik Evan di telinga Sarah. Iya, mereka sih enak pacaran. Bisik Sarah di telinga Evan. Sarah dan Evan nampak asik bisik-bisik sementara Sandra dan Titan bernyanyi-nyanyi romantis yang membuat Sarah dan Evan berada jeti obat nyamuk.
Sekarang kalian yang nyanyi sini. Ajak Titan kepada Evan dan Sarah. Enggak, aku lagi Meo, ujar Sarah. Ayo kita senang-senang. Ujar Evan membujuk Sarah agar mau bernyanyi bersama dengan dirinya. Oke deh, tapi sebentar ya. Oke cantik, jawab Evan. Hore silahkan, ujar Sandra. Giliran Sandra dan Titan duduk di sofa melihat aksi Sarah dan Evan berduet. Mereka dulu saling taksir, tapi karena Evan playboy, Sarah ogah-ogahan. Bagaimana perasaan keduanya sekarang ya? Bisik Sandra. Entahlah, ujar Titan. Malam pun kian larut, Evan dan Sarah semakin akrab. Sandra yang mabuk berat dibawa pulang sang kekasih Titan. Tinggal Sarah dan Evan yang masih asik bernyanyi. Sarah dan Evan keduanya sedikit mabuk, sampai akhirnya mereka berdua pun mabuk berat. Dini hari Evan yang sedikit mabuk membawa Sarah dalam keadaan mabuk berat masuk ke sebuah hotel. Bersambung. Bab. Malam kian larut, Evan dan Sarah semakin akrab saja. Sandra yang mabuk berat sudah dibawa pulang sang kekasih Titan. Sepeninggal Titan, Sarah dan Evan masih asik bernyanyi. Sarah dan Evan keduanya sedikit mabuk sampai akhirnya Sarah lepas kendali dan Sarah pun mabuk berat. Dini hari Evan yang sedikit mabuk membawa Sarah dengan mobilnya. Evan membawa Sarah dalam keadaan mabuk berat masuk ke dalam sebuah hotel. Evan dengan kekuasaannya begitu mudahnya check-in di hotel. Evan masih penuh kesadaran walaupun sedikit mabuk. Evan membawa Sarah masuk ke dalam kamar dengan bersusah payah. Kita bersenang-senang malam ini, ucap Sarah berjalan sempoyongan di dalam kamar hotel. Oke sayang, bersenang-senanglah, ujar Evan ketika Sarah berceloteh. Sarah yang memang dalam keadaan mabuk berat tersungkur di tempat tidur. Melihat Sarah tersungkur di tempat tidur, Evan memutuskan untuk duduk di sofa dengan menyalakan rokok. Hisap demi hisapan Evan nikmati rokok tersebut, sampai akhirnya Sarah yang terus berceloteh tidak jelas berjalan sempoyongan mencari-cari sesuatu di dalam kamar tersebut. Sarah, apa yang sedang kamu cari? Tanya Evan walaupun ia tetap duduk di sofa. Musiknya mana? Musiknya mana? Saya mau musik. Tutur Sarah dalam mabuknya. Dengan jalan sempoyongan akhirnya Sarah menemukan hal yang membuatnya semakin bahagia. Musik pun dinyalakan. Sarah pun joget-joget dan bernyanyi tidak jelas. Hingga membuat Evan ingin membuat Sarah diam. Sat, jangan berisik Sarah. Evan mematikan musiknya. Tidak. Aku mau bersenang-senang malam ini. Sarah kembali lagi menyalakan musiknya. Evan masih sadar dan tidak ingin membuat kebisingan di dalam kamar hotel yang dapat mengganggu orang lain. Sarah, jangan buat keributan di sini, ujar Evan geram dengan kelakuan Sarah. Sarah tidak peduli dan tidak menerima saran dari Evan dan lalu Sarah mendorong TVBH Evan hingga membuat Evan jatuh tersungkur di sofa. Astaga, wanita ini, gumam Evan. Sarah masih terus bernyanyi-nyanyi dan berjoget. Evan yang baru bangkit dari tersungkurnya, dibuat terkejut ketika Sarah naik ke atas tempat tidur dan melakukan tarian hypnotis di depan mata Evan. Wanita ini sudah lah. Gumam Evan berusaha tidak peduli dengan apa yang dilakukan Sarah dengan jogetnya di atas tempat tidur. Evan kembali fokus dengan rokok dan ponselnya. Sampai akhirnya Sarah melempar sesuatu ke wajah Evan lagi dan lagi Sarah melempar ke arah Evan. Evan terkejut dengan apa yang dilempar Sarah ke arahnya. Ternyata saat ini Sarah tengah menufka semfa kain yang melekat di tubuhnya. Astaga! Gumam Evan sampai akhirnya Evan merasa ada sesuatu yang perlu Evan lakukan dengan kekakuan N4L Sarah. Sarah mulai turun dari tempat tidur tanpa kain di tefnya. Dengan sempoyongan Sarah menghampiri Evan yang masih duduk di sofa. Evan dengan ponsel di tangannya memutuskan untuk merekam semua kekakuan Sarah. Evan yang sadar kemudian memanfaatkan situasi-situasi tersebut untuk merekam semua tindakan Sarah. Evan yang mulai terpancing dengan kelakuan Sarah. Evan berani mengharar 4 yangi TVBH Sarah sampai pada akhirnya Sarah dan Evan melakukan hubungan hingga membuat mereka terkapar di atas tempat tidur. Sarah terkapar di atas tempat tidur tanpa selai kain pun. Evan yang sudah berhasil dengan H4Z4-nya mengambil ponsel yang tadi ia sempat letakkan di suatu tempat.
Setelah berhasil menyimpan hasil rekamannya tersebut, Evan kemudian menyimpan ponselnya di atas nakas tempat tidur. Evan pun kembali ke atas tempat tidur dan tidur bersama Sarah. Pagi menjelang seperti biasanya Aisyah bangun sebelum Amar bangun. Baru saja Aisyah membuka pintu hendak keluar dari kamar untuk menyiapkan sarapan. Tiba-tiba Aisyah dikejutkan oleh suara yang sangat dikenalnya. "Aisyah, mau kemana kamu?" tanya Amar. Aisyah menoleh ke arah Amar yang masih terduduk di atas tempat tidur. Amar turun dari tempat tidurnya untuk menghampiri Aisyah. "Aku mau menyiapkan sarapan, Mas," tutur Aisyah. "Tidak perlu, ibu sudah menyiapkannya untuk kita," ujar Amar meraih pundak Aisyah dan membawa Aisyah kembali ke tempat tidurnya. "Tidak apa-apa, Mas. Aku sudah baikan," tutur Aisyah. Mengelak untuk kembali ke tempat tidur. "Aku bilang tidak usah ya, tidak usah. Aku melakukan ini karena ibu sangat sedih melihat kamu sakit." "Iya, Mas. Aku mengerti," ujar Aisyah. Akhirnya Aisyah menurut dan mau duduk di tempat tidurnya. "Lagi pula apa untungnya buat kamu sih? Belak-belain keluargaku. Toh kamu tahu sendiri aku tidak mencintai kamu," tutur Amar yang akan bersiap untuk mandi. Iya Aisyah, saranku hiduplah sama seperti sebelum menikah denganku. Jika kamu mempunyai kekasih, maka kembalilah sama dia," ujar Amar sebelum ia masuk ke kamar mandi. "Tapi dari dulu aku sudah mencintai kamu, Mas," ungkap Aisyah. Amar tertegun mendengar penuturan Aisyah. Tangannya masih mengambang di pegangan pintu kamar mandi. Ucapan Aisyah sungguh membuatnya terkejut. Suasana pun hening seketika. Amar masih berdiri di depan pintu kamar mandi. Amar mencoba mencerna semua ucapan Aisyah. Amar menghembuskan nafas kasarnya mencoba untuk merangkai kata untuk Aisyah. "Jangan pernah berharap lebih dariku, Aisyah. Perasaanku hanya sebatas kewajibanku melaksanakan wasiat dari orang tua kita. Selebihnya aku tidak mempunyai perasaan apapun atas diri kamu, Aisyah," tutur Amar sebelum akhirnya Amar masuk ke dalam kamar mandi. Aisyah yang sudah tahu jawaban yang akan Amar lontarkan hanya mampu menghempas nafas kasarnya. Aisyah pun beranjak dari tempat tidurnya untuk menyiapkan sarapan setelah sebelumnya ia menyiapkan pakaian ganti untuk Amar. Aisyah yang masih lemas berjalan ke ruang makan, namun Aisyah tersentak melihat makanan sudah tersedia di meja makan. Aisyah pun bergegas ke dapur untuk melihat siapa yang sudah menyiapkan semuanya. Suara langkah kaki Aisyah menuju dapur terdengar oleh Retno. Retno bergegas mencuci kedua tangannya karena semua hidangan sudah siap. "Bu, ibu yang mempersiapkan semuanya?" tanya Aisyah ketika melihat wanita itu sedang memungunginya. "Kamu sudah bangun, Nak?" "Iya, ibu yang siapkan. Amar sudah siap, belum kita sarapan yuk?" ajak Retno kemudian menghampiri Aisyah. "Mas, Amar masih di kamar mandi, Bu," jawab Aisyah. Retno merangkul pinggang Aisyah, kemudian mereka berjalan beriringan menuju ruang makan. Mereka duduk di ruang makan menunggu Amar dan Amir datang. "Bagaimana keadaan kamu sekarang, Aisyah?" tanya ibu. "Sudah mendingan, Bu. Ibu tidak usah mengkhawatirkan Aisyah, Bu," tutur Aisyah. "Syukurlah jika sudah mendingan. Makanlah yang banyak ya. Menurut dokter tekanan darah kamu rendah, makan banyak sayuran dan makan buah-buahan ya," jelas ibu. "Iya, Bu," jawab Aisyah. "Bagaimana, Mbak? Sudah baik kan?" tanya Amir baru saja hadir di ruang makan. Tidak lama Amar pun hadir. "Sudah mendingan. Tidak usah pergi ngajar dulu. Diam saja di rumah," ucap Amar tanpa ekspresi, tanpa melihat ke arah Aisyah. "Tidak bisa, Mas. Anak-anak ada acara di sekolah," jawab Aisyah. "Kamu temani Aisyah mengajar," ujar ibu. "Tidak bisa, Bu. Amar ada pertemuan penting dengan cabang dalam corporate," tutur Amar seraya mengambil makanannya. "Jika tidak bisa menemani, antar jemput saja MBA Aisyahnya, Mas," ujar Amir. "Begitu lebih baik," timpal ibu.
Tidak usah, biar Aisyah pergi sendiri saja. Akan aku antarkan, bersiaplah. Timpal Amar. Tidak usah, Mas. Biar aku pergi sendiri. Bersiaplah. Ujar Amar lagi. Sudahlah Aisyah, kamu nurut saja sama Amar. Pergilah. Nanti jika pulang hubungi Amar agar Amar menjemput kamu. Tutur ibu. Baiklah. Jawab Aisyah. Mendengar Amar akan antar jemput Aisyah membuat ibu dan Amir saling bertemu pandang, pada akhirnya mereka pun tersenyum. Bu, Aisyah siap-siap dulu ya. Ujar Aisyah beranjak dari duduknya. Ya, bersiaplah Aisyah, jawab ibu mengiyakan. Kapan Aisyah akan membuka penutup wajahnya di hadapan Amar? Batin ibu melihat Aisyah pergi ke kamarnya untuk bersiap. Aku rasa Mbak, Aisyah sangatlah cantik jika aku melihat dari matanya. Mungkin ini alasannya tidak pernah mau menatap lawan bicaranya. Yang jadi pertanyaan, untuk apa Mbak? Aisyah menyembunyikan wajahnya. Batin Amir bertanya-tanya. Bu, Amar pergi ya. Bilang sama Aisyah. Amar tunggu dia di mobil. Tutur Amar seraya beranjak dari duduknya. Ya, akan ibu sampaikan. Jawab ibu yang belum selesai dengan sarapannya. Amar pergi menunggu Aisyah di dalam mobilnya. Tidak lama dari itu Aisyah keluar dari kamarnya. Aisyah. Panggil ibu. Ya, Abu. Amar sudah menunggu di mobil, ucap ibu. Aisyah menghampiri sang ibu mertua untuk berpamitan. Aisyah pergi dulu ya, Bu. Amir. MBA pergi duluan ya. Pamit Aisyah. Hati-hati ya. Ucap kompak Amir dan ibu. Aisyah pun berangkat menuju mobil di mana Amar sudah menunggunya. Sudah siap? Tidak ada yang ketinggalan? Tanya Amar ketika Aisyah membuka pintu mobil dan duduk di samping Amar. Sudah, Mas. Jawab Aisyah. Mereka pun akhirnya pergi meluncur dengan mobil Amar menuju sekolah tempat Aisyah mengajar. Tidak ada pembicaraan apapun dan kontak apapun di mobil. Keduanya sibuk dengan pikirannya masing-masing sampai pada akhirnya Amar mengatakan sesuatu setelah mobil itu berhenti di depan sekolah Aisyah. Pulang jam berapa? Tanya Amar. Nanti aku hubungi Mas. Saja ketika aku mau pulang. Jawab Amar. Baiklah. Ujar Amar. Amar kemudian membuka pintu mobil bersamaan dengan Aisyah. Mas mau kemana? Tanya Aisyah heran melihat Amar juga membuka pintu mobil. Kamu itu tidak bisa menyeberang jalan. Ketus Amar. Kemudian Amar keluar dari mobil. Diikuti Aisyah yang kemudian keluar dari mobil. Amar memegangi lengan Aisyah untuk menyeberang jalan. Kali ini Aisyah nampak biasa saja, tidak seperti waktu pertama kali Amar membantunya menyeberang jalan. Saat itu Aisyah merasa bahagia. Berbeda dengan kali ini. Aisyah nampak biasa saja. Karena dia masih teringat pembicara tadi pagi dengan Amar yang menjelaskan bahwa Amar tidak mempunyai perasaan apapun terhadap dirinya. Jangan lupa hubungi aku jika sudah selesai. Tutur Amar. Baik, Mas. Ujar Aisyah. Setelah itu Aisyah pun pergi tanpa menoleh lagi ke arah Amar. Tumben dia tidak mencium tanganku. Batin Amar. Walaupun sedikit merasa heran, Amar tidak memperdulikannya dan kembali menyeberang jalan untuk sampai ke mobilnya. Hari sudah tengah hari, Evan baru saja terbangun dari tidurnya. Dilihatnya Sarah masih tertidur di sampingnya. Dia masih tidur? Makasih sayang untuk semalam, ternyata semudah itu mendapatkan kamu, Sarah. Gumam Evan. Perlahan Evan turun dari tempat tidur dan membersihkan dirinya di kamar mandi. Evan terlihat senyum-senyum sendiri, mengingat peruflannya tadi malam bersama Darah yang adakah teman putih abunya dahulu. Setelah selesai membersihkan TVBH-nya di kamar mandi, Evan memutuskan untuk keluar dari hotel sebentar. Evan perlahan keluar dari kamar hotel. Tidak lama ada pergerakan di bawah selimut Sarah setelah Evan pergi. Sarah mulai menggeliat dan terlihat memegangi kepala dengan kedua tangannya. Oh, pusing sekali, gumam Sarah. Perlahan Sarah membuka kedua kelopak matanya.
Dilihatnya langit-langit yang dilihatnya sama sekali tidak dikenalnya. Sontak Sarah heran dan seketika bangun. Sarah pun mulai sadar bahwa TVB-nya saat ini tidak menggunakan apapun selain selimut yang menempel di TV-nya. Bajuku, apa yang terjadi? Gumam Sarah bingung melihat kondisi kamar yang berantakan, pakaian dirinya pun berserakan di mana-mana. Apa yang terjadi sesungguhnya? Dan dengan siapa aku semalam datang ke hotel ini? Gumam Sarah. Perlahan Sarah turun dari tempat tidurnya, walau dengan masih semponyongan Sarah tetap memunguti pakaiannya satu persatu. Sarah memakai satu persatu kain yang semalam ia lempar ke sembarang arah. Perasaan bingung, rasa sedih, kecewa karena Sarah takut telah berbuat sesuatu yang dapat mengkhianati Ama. Tiba-tiba Sarah terkejut ada seseorang dari luar sana hendak membuka pintu kamar. Sarah memandang tajam ke arah pintu yang mulai terbuka dari luar. Sarah terkejut dengan apa yang dia lihat. Sudah bangun? Tanya Evan. Evan baru saja datang setelah tadi dia membeli sesuatu. Evan, kamu? Stop. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Kamu ingin bertanya semalam kita melakukan atau tidak? Iya kan? Tutur Evan. Ya, aku ingin tahu apakah semalam kita... Tidak. Semalam tidak terjadi apa-apa. Kamu lihat sendiri aku baru saja datang. Ya, memang aku yang membawa kamu kemari. Tetapi itu karena aku tidak tahu kemana aku harus membawa kamu pulang. Kenapa berserakan? Tutur Sarah, namun Sarah segera menghentikan ucapannya. Berserakan apanya? Apa maksud kamu, Sarah? Tanya Evan pura-pura tidak tahu tentang pakaian Sarah yang berserakan. Ah, tidak apa-apa, cuma selimut yang berserakan. Tutur Sarah bohong. Kirain apa yang berserakan? Jawab Evan. Untung aku tidak mengatakan tentang pakaianku yang berserakan. Jika aku sampai mengatakannya, sungguh malu rasanya. Ucap batin Sarah. Sarah terlihat mempercayai penuturan Evan. Sarah pun mulai tenang dan bersiap untuk pergi. Syukurlah, jika memang tidak terjadi apa-apa. Maaf, aku harus pergi. Ujar Sarah. Baiklah, silahkan dan berhati-hatilah. Ujar Evan ketika mengizinkan Sarah pergi. Dirasa sudah rapi, Sarah pun akhirnya keluar dari kamar hotel setelah sebelumnya Evan memberikan kunci mobil Sarah terlebih dahulu. Melihat Sarah pergi, Evan tersenyum senang karena lagi dan lagi playboy Evan mendapatkan kenikmatan dari seorang wanita. Namun tiba-tiba saja wajah Evan terlihat memikirkan sesuatu. Apakah semalam aman? Gumam Evan sedikit cemas. Pasti amanlah. Tidak mungkin ada apa-apa. Sarah tipe wanita tidak suka anak kecil. Tidak mungkin Sarah ingin memiliki anak. Pasti dia dan suaminya sudah aman. Gumam Evan. Sepeninggal Sarah, Evan masih duduk-duduk di dalam kamar hotel. Dia melihat kembali hasil rekaman di ponselnya yang membuat Evan geleng-geleng kepala dan senyum-senyum sendiri melihat hasil rekaman kelakuan N4L Sarah. Sarah pergi keluar dari hotel tersebut. Sepanjang perjalanan Sarah terus berpikir. Ada rasa bingung dan tidak percaya kepada dirinya sendiri. Pakaianku sampai berserakan di lantai dan aku bangun sudah polos. Tidak terbayangkan jika aku membuat diriku sendiri tanpa memakai apapun di TVBH-ku. Untung saja tidak ada yang tahu. Gumam Sarah merasa malu akan perbuatannya sendiri. Bab ke-26. Pakaianku sampai berserakan di lantai terus aku bangun sudah polos. Tidak